Sahabat KBS sungguh bersuka cita dapat menemui saudara pada hari ini melalui acara Wasiat Kekal, sebuah program renungan firman Tuhan yang memandu, menuntun kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, hari Rabu 30 April 2025, ditulis oleh rekan saya Pendeta Mungki Sasmita dari GKI Sangkra Solo dengan judul Kegembiraan. Didasarkan pada kitab Ester pasal 9, kitab Ester pasal 9 ayat pertama sampai 5 dan dilanjut dengan ayat 18 sampai ayat 23. Dan kita akan merenungkan nanti secara khusus ayat ke-22 dari kitab Ester ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan, kami mau belajar dari firman Allah. Tolong kami supaya dengan demikian kami sungguh-sungguh menjadi murid yang mau belajar, mendengarkan, dan oleh itu kami membiarkan yang kami pelajari, yang kami dengarkan dari firman Allah itu mengendalikan setiap keputusan-keputusan kami. Berfirmanlah Bapa, kami rindu mendengar kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus kami memohon. Amin. Saya akan bacakan Ester pasal 9 ayat 22, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab pada hari-hari itu orang Yahudi aman dari musuhnya, dan pada bulan itu duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Mereka juga diwajibkan menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, serta hari untuk antar mengantar makanan dan bersedekah kepada orang miskin. Sahabat, euforia adalah suatu perasaan gembira yang berlebihan. Yang berlebihan. Kegembiraan itu bisa disebabkan karena sesuatu yang lama dinantikan akhirnya datang atau terjadi juga. Bisa juga karena sesuatu yang tampak mustahil terjadi ternyata menjadi kenyataan. Kegembiraan yang berlebihan bisa saja memicu tindakan-tindakan anarkis yang berujung pada kekacauan. Bangsa Yahudi akhirnya terbebas dari ketakutan terhadap para musuhnya yang selama ini terus berusaha membunuh dan memusnahkan mereka. Kekuasaan Mordekai semakin besar dan itu memberi jaminan perlindungan terhadap mereka. Memang terjadi tindak kekerasan di beberapa tempat, namun hal itu merupakan buah yang dituai oleh setiap orang yang berniat jahat terhadap sesamanya. Fokus utama ketika mereka merayakan kemenangan di bulan Adar bukanlah tindak kekerasan. Justru pada hari itu mereka menjadikannya sebagai hari perjamuan di mana mereka saling antar mengantar makanan dan menyatakan kepedulian terhadap orang-orang miskin. Pada awalnya saat undang-undang Raja Ahasveros dilaksanakan, terjadilah euforia di beberapa tempat. Tetapi hal itu segera diredam dengan penetapan hari perjamuan yang menekankan tindakan kasih. Sahabat, kita boleh bergembira oleh karena sesuatu peristiwa terjadi dan menyenangkan hati kita. Namun hendaknya kegembiraan itu tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi orang lain. Kegembiraan yang sejati semestinya mendorong dilakukannya perbuatan-perbuatan kasih bagi sesama. Kegembiraan adalah suatu berkat, maka harus juga menjadi berkat bagi orang lain. Sahabat, apa kegembiraan yang istimewa yang Anda alami di sepanjang bulan April ini? Kita udah ada di tanggal 30, akhir bulan. Kegembiraan apa yang istimewa yang Anda alami di bulan April ini? Tuliskan di kolom komentar. Dan jika ada di antara sahabat DKB yang membutuhkan dukungan doa dari kami karena pergumulan yang sedang dialami, sila kontak kami di nomor 0812-8188-9191. Tim Doa YKB akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu bahwa Engkau
terus-menerus mendatangkan kegembiraan dalam hidup kami lewat berbagai peristiwa, lewat berbagai perjumpaan kami dengan sesama. Dan kami bersyukur karena kami masih dapat merasakan kegembiraan itu. Meski hidup tidak selalu mulus, hidup tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja, tapi kami bersyukur karena sukacita dari Tuhan terus dapat kami alami. Kami berdoa bagi mereka yang tidak dapat bersyukur atau karena keadaan tertentu tidak mengalami kegembiraan dalam hidup mereka. Yang ada adalah ratap tangis, meratapi kehidupan, menyesali kehidupan. Ya Allah, jamah mereka, sentuh mereka. Supaya dengan sentuhan-Mu, mereka boleh menyadari bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau menolong mereka. Engkau telah menyediakan kegembiraan itu dan Engkau telah menaruh kegembiraan itu dalam hati mereka. Dan tak seorang pun dapat merampasnya kecuali ia dibiarkan pergi. Maka tolong para kekasih-kasih kami yang sedang dalam keadaan sedih. Supaya mereka boleh segera bangkit dan mengalami serta merasakan kegembiraan yang datang dari Tuhan karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, sempurnakanlah karena doa ini kami naikkan kepadamu dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat DKB, renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.